membahas subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Maksudnya pekerjaan yang ada di sekitar kita. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama dapat menjelaskan manfaat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan berbagai jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi berbagai pekerjaan berdasarkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Nanti untuk proses pembelajarannya kita akan menggunakan dengan teknik wawancara terhadap warga atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tata cara atau cara membuat wawancara yang baik. Kemudian hasilnya dibuat laporan secara tertulis. Nah, untuk pembelajaran sekarang, metode atau cara yang kita lakukan dengan teknik wawancara terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Nanti akan dibagi berdasarkan beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok melakukan wawancara, setelah itu dibuat laporan tertulis, dan setelah selesai laporan tertulisnya nanti dibacakan oleh perwakilan kelompoknya di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Ini apa? Pesawahan. Pesawahan. Untuk menjaga lingkungan pesawahan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus menjaga saluran irigasi dan apa? Harus menjaga ekosistem lingkungan di daerah pesawahan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk menjaga keseimbangan atau kelestarian alam, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang ini apa namanya? Air. Air. Supaya airnya berjalan lancar berarti harus Bersihkan. Jadi nanti perairan atau irigasi ke sawahnya supaya bagus. Yang ini apa ini? Kolam. Tempat apa? Tempat ikan. Supaya ikannya bagus harus apa? Harus bagaimana? Harus dikasih makanan supaya ikannya cepat tumbuh besar. Selain itu, tadi manfaat menjaga lingkungan sungai supaya airnya bersih. Selain untuk memberi irigasi atau perairan bagi daerah pesawahan, bisa juga untuk mengairi kolam. Jadi nanti ikannya bisa tumbuh dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekitar. Nah, tadi kamu apa? Dia mewawancarai ke apa namanya ke lingkungan. Apa yang ditanyakannya ke sana tadi? Coba apa? Ingat tidak? Lihat buku catatannya. Apa? Coba lingkungan sekitar itu. Tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Coba pekerjaannya apa saja? Petani. Terus dagang, terus Pembajak sawah. pajak sawah. Pengeliling. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etiro, guru kelas 6. Nah, tadi setelahnya saya mengamati pembelajaran di kelas 4 oleh Pak Mumu, calon guru penggerak. Dalam pembelajaran peserta didik belajar di luar kelas. Materinya tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
ternyata peserta didik belajar di luar kelas itu lebih senang, lebih aktif, kreatif, dan juga sambil berrekreasi. Juga menambah pengetahuan, wawasan karena anak belajarnya mewawancarai warga lingkungan sekitar sekolah ditanya tentang jenis pekerjaan, tentang sumber daya alam, tentang kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak itu di luar kelas lebih semangat, lebih kreatif, lebih aktif, lebih senang sambil juga rekreasi. Itu pesan dari saya sebagai guru kelas 6. Kemudian pesan saya, Pak Mumu tetap semangat dan sukses. Ternyata Pak Mumu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 4 itu dengan di luar kelas itu lebih hasilnya lebih baik, juga hasilnya anak-anak semangat, gurunya semangat, anak-anak semangat, kreatif, aktif, dan Pak Mumunya sukses selalu. Semangat ya Pak Mumu. Yuk, semangat. Oke. Assalamualaikum. Mungkin dari saya pesan dan pesan seperti saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 SDN 1 Kuncangela. Sangat menyenangkan karena belajar sambil bermain, sambil melihat pemandangan di sawah, mengamati lingkungan di luar kelas, belajar bersama kelompok, berkeliling lingkungan sekolah sangat menyenangkan, sambil rekreasi di area pesawahan dan kebun, melakukan wawancara dengan warga sekitar sangat berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada kegiatan aksi nyata ini saya dibantu oleh rekan saya Ibu Rohani SPD. Beliau adalah wali kelas 6 SDN 1 Kuncangela. Beliau yang membantu saya melakukan pengamatan pada proses pembelajaran di kelas 4 dengan materi ajar arti penting menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan berbagai jenis pekerjaan orang tua, wali murid atau warga sekitar lingkungan sekolah. Muatan pembelajaran IPA dan IPS pada muatan tematik terpadu, tematik tema 4, subtema 3, pelajaran 1. Pada pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya menggunakan strategi diferensiasi pembelajaran dengan penerapan kompetensi sosial emosional dengan harapan peserta didik dapat merasakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu, pembelajaran ini dilaksanakan di luar kelas, menggunakan lingkungan sekitar atau area lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Untuk penerapan kompetensi sosial emosional yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, untuk yang pertama, kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Tekniknya yaitu dengan memberikan contoh kepada peserta didik. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu menjawab salam dari guru, melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Tujuan kegiatan ini untuk menanamkan kesadaran diri untuk melakukan kegiatan budaya positif sekolah pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri. Teknik yang dilakukan belajar dengan teman sebaya dalam kelompok belajar berdasarkan tempat tinggal atau berdasarkan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Kegiatan yang dilakukan peserta didik yaitu menyimak dan mengamati penjelasan secara umum dari guru terkait pembelajaran kelompok di luar kelas dan memperhatikan tugas yang diberikan oleh guru untuk dapat dilaksanakan secara kolektif atau kelompok.
kerjasama. Tujuannya untuk menanamkan sikap kerjasama, tanggung jawab, serta kepemimpinan untuk peserta didik. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Teknik yang dilakukan yaitu penjelasan materi ajar sebagai stimulus kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan semangat. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu peserta didik mengamati lingkungan sekitar area pesawahan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Tujuannya untuk menanamkan sikap percaya diri, menghormati dan menghargai pendapat orang lain serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu keterampilan membangun relasi. Teknik yang dilakukan yaitu dengan peserta didik melakukan wawancara kepada orang tua atau wali murid atau warga sekitar yang ditemui di sekitar sekolah. Yang dilakukan oleh peserta didik melakukan wawancara kepada warga sekitar berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, yaitu arti pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk tujuannya yaitu peserta didik dapat menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Kemudian kompetensi yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Teknik yang dilakukan yaitu mengenalkan peserta didik dengan pengalaman baru pada pelaksanaan pembelajaran tematik tema 4 muatan mapel IPA dan IPS, di mana pembelajarannya dilakukan atau dilaksanakan di luar kelas. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu memberikan laporan tertulis kepada guru atau memberikan hasil jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dan dipresentasikan di depan kelompok lain. Tujuannya peserta didik dapat menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada warga sekitar sekolah, sehingga kegiatan tersebut dapat menanamkan sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Adapun untuk perbaikan di masa yang akan datang, saya akan berusaha atau melakukan inovasi dengan improvisasi pada kegiatan belajar mengajar. Misalnya dengan mengundang pegiat pendidikan atau narasumber yang ada di lingkungan sekitar sekolah untuk dijadikan narasumber pada kegiatan pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik materi ajar dan muatan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.